Ya, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duni Yunus dalam pemuridan online tentang keinginan. Menyambung bahasan dari apa yang saya bahas hari kemarin mengenai pendewasaan rohani dan kita mengenal benih dosa. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenal tentang benih dosa yang masuk ke dalam hati manusia dan menjalar hingga setiap manusia ada di bawah kendali dosa dan maut. Baik, sebelum saya mulai acara ini, saya terlebih dulu mengundang rekan-rekan saudara dan juga teman-teman saya untuk hadir di acara ini. Dan bagi Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudariku yang diberkati oleh acara ini, silakan membagikan kembali acara ini hingga teman-teman Bapak Ibu sekalian sendiri bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan diberkati oleh acara ini. Baik, saya mohon untuk membagikan dulu acara ini kepada seluruh rekan-rekan yang ada di kontak Facebook saya. Namun saya nggak bisa undang semuanya, saya hanya bisa mengundangnya lewat grup. Jadi tolong bagi yang sudah menghafal jadwalnya, silakan langsung datang ya, tanpa lewat undangan. Dan perlu diinformasikan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung secara Zoom meeting setiap Rabu dan Sabtu jam 15.00 WIB, silahkan, karena kali ini semua orang boleh ikut, boleh bergabung tanpa melalui batasan. Jadi silakan bergabung ya. Ya, saya akan juga mengakses akun Facebook saya yang lain agar semua boleh diberkati oleh acara ini. Oke. Semangat saya bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air. Kiranya kasih Tuhan tetap melawat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Dalam waktu sekitar 1,5 menit lagi, acara ini akan saya mulai. Menyambung dengan bahasan yang kemarin saya bahas malam hari ini. Jadi 3 bahasan terakhir ini nyambung semua Bapak Ibu sekalian dan ini pendalamannya. Kita hari ini mengenal pengajaran mengenai keinginan itu apa. Dan inilah benih dosa yang ditanamkan oleh Adam ketika Adam ada di Taman Eden waktu itu. Bila kita mengenalnya, maka kita bisa meminta Tuhan Yesus untuk menutup pintu dari segala dosa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Baik. Dalam waktu beberapa saat lagi ini akan saya mulai, Bapak Ibu. Harap bersabar. Ya. Baik. Akan segera saya mulai. Baik. Salam hangat saya bagi seluruh Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak dan Ibu setia bergabung di acara ini. Sebetulnya malam hari ini biasanya kami mengadakan acara bersama worship dan doa. Namun malam hari ini saya menggunakan waktu tersebut untuk memberikan pengajaran tentang keinginan. Dan minggu depan kita akan kembali masuk ke dalam worship dan doa bersama lewat Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh bergabung di Zoom meeting tersebut. Biasanya saya akan bagikan link Facebook. Jadi linknya tetap Bapak dan Ibu sekalian boleh save itu link dan bisa bergabung langsung tanpa undangan.
Baik, saya rasa cukup. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon informasinya. Oke, saya rasa sudah ya. Tolong dicek suara saya apakah bisa terdengar dengan jelas, karena kemarin sempat suaranya kecil katanya. Dan saya mau mengkoreksi dan memfollow up itu agar semua yang di tempat-tempat dimanapun bisa mendengarkan dengan jelas. Baik, silakan dibagikan kembali bila ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan mulai dengan segera. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas malam hari ini, atas kesempatan untuk kami bertumbuh, atas kesempatan untuk kami berbuah, atas kesempatan untuk kami bertobat, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami kebangkitan, dan mengalami pengampunan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami mohon Kau lebih memperdalam lagi hati dan pikiran kami, fokus kepada setiap kebenaran firman-Mu, dan ajarkan kami hidup di dalamnya. Kami mau ngikut Engkau Tuhan, sepenuh hati kami, seluruh segenap keberadaan diri kami. Kami mau dilindungi oleh penyelamat kami, yaitu Engkau Tuhan. Ajar kami lemah lembut, ajar kami rendah hati, untuk kami menerima yang baik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, suaranya sudah oke katanya, sudah bagus. Salam saya bagi Bapak Ibu sekalian di seluruh penjuru tanah air, dari Jayapura, dari Pematang Siantar, dari Pekanbaru, dari Sorong, dari Papua, dari Sukoharjo, dari Bandung, dari Medan. Wow, terima kasih semua sudah bergabung, dan salam kenal buat Bang Yared. Bang Yared, salam kenal dengan saya Duninus. Terima kasih sudah bergabung Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung ya Bang Yared. Ya, kita akan mulai ya dengan cepat. Bagaimana masuknya dosa? Kita akan membahas tentang itu. Benih dosa yang kita bahas kemarin itu diperdalam hari ini. Baik. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh manusia dari benih Adam semuanya terkena sistem dosa dan maut, ya. Dan ada yang dinamakan dengan rupanya manusia itu meskipun berbuat baik sekalipun, ternyata perbuatannya itu semata-mata hanya daging saja. Karena sebetulnya dalam pikiran dan hati manusia diinjeksi keinginan dari si iblis, yang mengakibatkan timbulnya keinginan memperoleh sesuatu yang dilarang. Sebetulnya dalam diri kita itu, sadar apa tidak sadar, ada benih pemberontakan, ada benih untuk melawan atau melanggar hukum. Sebetulnya itu normal. Normal karena manusia semua seperti itu. Dan bagi kerajaan Allah itu nggak normal. Bagi kerajaan Allah itu mesti ditanggalkan, mesti dicabut keluar. Dan kita mesti mengenali benih ini mencelakakan kita. Benih ini membuat kita binasa. Bukankah kalau kita tidak memakai manusia baru, kita masih memakai manusia lama, kita akan dibinasakan? Itu ayatnya ada di dalam Efesus 4:22. Jadi kita mesti benar-benar mengetahui hal ini. Kerajaan Allah menyediakan fasilitas untuk masuk ke dalamnya, bahkan memberikan jalan kepada kita. Jalan itu berupa hidupnya Tuhan Yesus dan kebenaran yang diajarkannya, maka kita beroleh kesempatan untuk masuk. Namun ternyata semuanya masih dipreteli Bapak Ibu sekalian. Manusia lama, hati lama, dan kemudian yang satu ini, keinginan juga masih dipreteli. Mengapa bisa? Sebenarnya dosa selalu memasuki hati semua orang melalui cara yang sama sejak di Taman Eden itu. Celah itu sejak awalnya sudah ada oleh Adam, selanjutnya selalu menjadi pintu masuk bagi banyak keinginan yang datang dari sistem dunia yang telah rusak di bawah kutuk ini. Jadi sejak awalnya sudah ditaklukkan di bawah dosa, maka selanjutnya maka hal-hal yang di luar sistem, yang di luar manusia berupa sistem itu ternyata memperbudak manusia agar terus-menerus berbuat dosa.
Sistem yang dibangun oleh si jahat ini menanamkannya berupa keinginan-keinginan yang memang manusia itu terikat di bawah sistem si setan ini, berupa keinginan untuk melakukan apapun saja yang ditawarkan oleh dunia. Pintu kecil yang dibuka oleh si Adam berupa free will yang diberikan oleh Tuhan pada masa itu dipakai satu kali dan gagal. Sejak saat itu maka free will-nya udah nggak ada lagi sebetulnya. Free will yang satu-satunya kesempatan dipakai untuk kemudian hidup di Taman Eden gagal dan menumbuhkan kecelakaan, menumbuhkan maut bagi manusia. Jadi mau tidak mau free will semuanya itu mesti ditebus oleh Yesus. Pelanggaran-pelanggaran juga mesti ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka setiap manusia sebetulnya sekarang nggak boleh punya free will lagi, meskipun ada Bapak Ibu sekalian, meskipun masih boleh milih, tapi sebetulnya sudah ditentukan yang ini pilihan yang bijaksananya. Mengapa sekarang banyak yang masih belum mengerti hal ini? Karena pintu kecil itu selalu menjadi alasan untuk menjadi orang-orang tidak taat kepada Tuhan. Padahal Tuhan sendiri menginginkan manusia yang taat 100% kepadanya, bukan? Tuhan itu menginginkan ketaatan 100%. Pada hari ini kalau kita nggak taat dan Tuhan biarkan, itu ada anugerah yang menyertainya. Yuk belajar lebih taat lagi. Mengapa? Karena adanya gap yang timbul dari kita kepada Tuhan. Karena dari setiap jalan-jalan yang kita buat ini, setiap pikiran-pikiran dan bahkan cara pandang yang kita buat ini. Nah, pintu kecil ini kemudian membangun jarak dan menjadi lawan Tuhan terus-menerus hingga dari generasi ke generasi. Dan pintu itu selalu memasukkan keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kerajaan Allah, dengan kehendak Tuhan. Pintu kecil itu juga yang telah mengakibatkan bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Nah, salib Tuhan Yesus sekarang seperti sebuah palang pintu untuk menutup pintu kecil itu. Jadi tidak boleh ada keinginan, tidak boleh ada pilihan-pilihan bebas lagi. Meskipun tampaknya masih ada, tapi itu berupa hasutan, berupa bujukan dari si jahat yang semula sudah diberikan oleh si ular kepada Adam sejak di Taman Eden. Coba kita lihat ayatnya ya, di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi ada berupa indera jasmani yang melihat, dan kemudian indera jasmani itu dari mata itu kemudian timbul ada suara di hatinya. Kalau kita melihat hal-hal yang dari dunia, kemudian kita melihat keindahan, keelokan, kekaguman kita, dan kemudian ada ikatan kita di situ kepada dunia. Mengapa? Kalau kita suruh tinggalkan semua, kita tinggalkan, kalau sudah menikmatinya, akan menjadi suatu hal yang berat bagi kita, bukan? Itu ikatan. Nah, mengapa bisa terikat kepada dunia? Mengapa bisa terikat kepada dosa? Mengapa bisa terikat kepada kedagingan? Karena pernah menikmatinya, karena pernah terlibat di dalamnya. Dan kemudian diawali dengan sebetulnya melihat, kemudian menarik perhatian, sedap kelihatannya, baik dimakan, baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kita melihat kepada hal-hal yang tidak diperuntukkan bagi kita untuk melihatnya. Sebetulnya begitu. Kalaupun melihatnya tanpa sengaja, hati-hati di hati kita bicara apa, dan waspada ketika kita muncul pikiran-pikiran di hati kita, kemudian kita mengenal pikiran-pikiran itu bukan munculnya dari Tuhan, maka kita benar-benar harus meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk menanggalkannya. Sebetulnya bagi kita sekarang yang sudah menerima Kristus Yesus, di hati kita ada alarm dini
Bahwa untuk kemudian bisa melihat yang begitu, sebetulnya sebelum melihat yang begitu tuh ada peringatan-peringatan tertentu. Kita mesti sadar akan hal ini, kita mesti aware, kita mesti waspada akan hal ini. Bagi kita yang memahami ini, sekarang kita mesti mengerti, diarahkan ke lingkungan seperti apa, diarahkan kepada komunitas seperti apa, hingga kita benar-benar mempunyai hati yang sering diperingatkan ada kewaspadaan yang lebih lagi kalau kita masuk ke wilayah-wilayah tertentu. Jadi bukannya boleh dan gak boleh ya sebetulnya sekarang itu. Tapi bagaimana alarm atau petunjuk dini itu memberikan kepada kita satu pernyataan, peringatan dini. Sebelum kita keburu berpikir macam-macam. Jadi itu berupa peringatan dari Tuhan. Kemudian kalau peringatan dari Tuhan itu kita abaikan, kita terobos, lalu kemudian kita bisa berpendapat. Karena kita ketika mengabaikan perintah Tuhan itu, pada dasarnya kita sudah mempunyai satu keinginan untuk melalaikannya. Nah itu tuh pintunya Bapak Ibu sekalian, pintu dan benih dosa yang kemudian kita biarkan terjadi berulang-ulang. Dari apa kita lihat, yang kita dengar dan muncul di hati kita. Nah, Kejadian 3:13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah, ular memperdayakan Hawa. Sebetulnya kalau Hawa mau, seperti Hawa itu mungkin mendapatkan perintah dari Adam, seperti Tuhan memberikan komando kepada Adam untuk tidak memakan buah dari pohon itu. Sebetulnya bisa saja kemudian bisa memilih untuk tidak mau diperdaya oleh ular, tapi kemudian mau diperdaya. Satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, perbuatan dosa itu berawal dari pikiran-pikiran yang sebelumnya muncul di hati kita. Gak mungkin tiba-tiba begitu saja muncul. Tapi itu bersuara dalam pikiran kita, bersuara di hati kita. Merupakan satu cara pandang yang kita pikir itu normal, itu baik-baik saja. Toh bisa minta ampun juga kepada Tuhan. Itu namanya ular itu memperdaya kita. Pikiran-pikiran sejak awal dari pengetahuan baik dan jahat itu memperdaya kita. Karena kita pikir itu baik-baik saja semuanya. Toh Tuhan juga bisa mengampuni dan memahami kekurangan saya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu bisa memperdaya kita. Bahkan hati kita sendiri bisa menggunakan sarana itu sebagai, itu jawaban dari Tuhan kok begitu. Bapak Ibu sekalian, ternyata kita bersuara begitu karena kita menginginkan terlebih dahulu. Ini bahayanya. Nah, di dalam Kejadian 4 ayat 7, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sejak dulu manusia itu diberikan kuasa untuk mengatasi dosa. Tapi mengapa takluk kepada dosa? Harusnya berkuasa atas dosa, membuat pilihan-pilihan yang terbaik gitu ya. Sejak awal tuh harusnya punya gitu ya. Tapi mengapa nggak memakai itu? Karena manusia takluk kepada keinginan. Takluk kepada isi hatinya sendiri. Sementara isi hatinya sendiri itu ternyata keracunan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, saat teduh tadi pagi, apa yang saya dapatkan bahwa iman memang betul-betul diberikan oleh Tuhan Yesus. Namun bertumbuhnya bagaimana, setiap orang ternyata mesti bergaul erat secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa menggantungkan imannya kepada orang lain, menggantungkan imannya kepada topangan doa orang lain. Tidak. Pada saatnya kalau kita mengerti itu, bahwa kita pun mengerti kalau ada orang-orang di luar sana yang tetap ingin berbuat dosa, kita nggak bisa ngatur untuk kemudian mereka harus ikuti keinginan kita nggak bisa memaksakan iman, nggak bisa. Karena sebetulnya setiap orang bertanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ikuti pada malam hari ini, peringatan-peringatannya itu,
secara jelas yang ditujukan langsung kepada kita, dan kemudian kita bertumbuh secara pribadi, lalu kemudian kita membagikannya dengan persuasif, dengan mengajak, dengan yuk kita mulai untuk masuk ke dalam pendewasaan yang lebih dalam lagi. Nah, itu suatu ajakan, suatu himbauan, satu saran. Syukur-syukur kita semua mengerti hal ini, syukur-syukur semuanya menerima setiap hal yang baik dari Tuhan dan mengabaikan keinginan-keinginan pribadinya, hingga salib Tuhan Yesus itu benar-benar menutupi celah hati kita yang dulu terbuka dari zaman Adam. Yesaya 14 ayat 13 ini soal kejatuhan Lucifer dulu ke dalam dosa ketika ia terusir dari sorga. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu kejatuhan Lucifer berawal dari kehendak, dari keinginan di dalam hatinya. Nah, itu dasarnya bahwa kita itu ternyata mesti menyadari ini, bahwa ular ternyata membujuk Adam agar kemudian berdosa, dan ia mencari sisi terlemah dari manusia yaitu Hawa. Nah, kemudian membangun kehendaknya masuk hingga Hawa mewakili Adam. Kemudian Hawa itu jatuh ke dalam perangkap karena mempunyai kehendak yang sama polanya dengan si ular. Dan Adam membiarkannya. Dosa masuk karena Adam, tapi yang diperdaya itu ular, yang diperdaya itu Hawa oleh ular. Jelas bedanya ya. Nah, jadi setelah Hawa membuka pintu untuk mendengar tipu daya iblis itu, hati manusia seperti mempunyai pintu masuk yang selalu terbuka untuk mendengar tipu daya si iblis atau sistem dunia di luarnya. Membiarkan terbuka dan membiarkan masuk. Itu nggak pernah dibiarkan tertutup. Karena ada pikatan, karena ada ketertarikan manusia kepada dunia. Entah mengapa, nggak bisa. Gitu ya. Dari luar selalu datang tipu daya yang memasukkan keinginan-keinginan duniawi dan daging selalu dikuasainya. Sehingga ia bertindak melawan perintah-perintah Allah. Sehingga manusia bertindak untuk memberontak kepada perintah Allah. Namun kita mesti menyadari, sejak kita mengenal kebenaran dari pengajaran tentang Tuhan Yesus, bahwa ia membuka kebenaran kerajaan Allah lewat Injil. Sebaliknya ada pintu lain yang seharusnya terbuka selalu bagi kehendak Roh dan Kristus yang di dalam orang percaya itu. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita pelajari. Dua pintu di dalam hati. Yang satu pintu dari Adam yang terbuka terus hingga pikatan-pikatan, bujukan, tipu daya, ilusi-ilusi dari si jahat itu masuk di hati kita, dan kemudian kita mengiyakannya, kita masuk ke dalam keinginan-keinginan itu, sepakat dengan mereka. Kemudian setelah kita capek begini, Tuhan saya mau bertobat, nah, kita mengenal firman Tuhan, ternyata Tuhan mengizinkan pintu yang lain terbuka. Pintu dari sorga, pintu dari hatinya sendiri. Dan setiap orang percaya sebetulnya dibangun oleh itu. Namun seringkali terjadi, Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam pertumbuhannya seringkali jatuh bangun ke dalam hal yang sama berulang-ulang. Kesalahan yang sama, dosa yang sama, pikiran-pikiran yang sama. Mengapa? Karena pintu yang dari Adam itu sejak terbuka itu belum pernah ditutup. Jadi timbul berbagai macam tipu daya begitu, akhirnya takluk-takluk juga. Karena apa? Karena keinginan daging dan perbuatan daging serta manusia yang bersifat daging itu memang tertawan oleh kelemahan-kelemahan daging. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita ditolong oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi bantuan yang sangat sempurna bila kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk membongkarnya, mengambilnya secara utuh dari akar permasalahannya, yaitu tentang pintu yang terbuka itu. Lihat ini ayatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu ditawarkan oleh dunia dan manusia takluk ke dalamnya. Manusia terlibat di dalam keinginan daging, pikiran-pikiran dan perbuatan daging, dan manusia takluk di dalam keinginan mata, ingin yang melihat yang menyukakan hati mereka dan membuat mereka puas. Namun setelah melakukan itu semua, akhirnya menyesal. Dan begitu terus berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Serta manusia pun membutuhkan keangkuhan hidup. Karena mereka tertawan di dalam kuasa seperti itu. Kuasa dosa, kuasa maut, dan hati yang lama. Manusia lama yang bersifat daging. Seseorang mesti mengenal ayat ini dan kemudian setiap kita, setiap mereka, setiap manusia yang masih memiliki keinginan daging, keinginan mata dan juga keangkuhan hidup. Lihat ini ayatnya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ada dua jalan yang berbeda, ada dua pintu yang berbeda dan mengarahkan kepada dua jalan yang berbeda. Orang yang mengikuti keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup akan mengikuti jalan kepada kebinasaan, tetapi orang yang mengikuti kehendak Allah, keinginan Bapa, tetap hidup selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang lain, Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Jadi Roma 8 ayat 1 kemarin dalam edisi terjemahan Indonesian Literal Translation, bahwa tidak ada pengumuman bagi mereka yang dalam Tuhan Yesus. Betul? Yang hidup menurut roh dan tidak hidup menurut daging. Itu tambahannya. Sebetulnya itu berasal dari terjemahan bahasa Inggris itu secara lengkap. Namun di dalam kitab yang kita pegang rata-rata masih tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Tuhan. Nah itu. Kalau lengkapnya dalam bahasa Inggris, bagi mereka yang hidup oleh roh tidak lagi penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam roh. Nah, kalau kita hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ini sambungan dari yang kemarin saya bahas tentang bagaimana kita ditebus secara fakta oleh Tuhan Yesus. Ngikuti tuntunan Roh Kudus. Ngikuti pikiran-pikiran dari Tuhan. Ikuti nasihatnya. Ikuti kebijaksanaannya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Satu kali kelak bagi kita yang menyadari tentang ayat ini berbunyi di hati kita, maka ini saatnya keinginan daging itu lenyap oleh pimpinan roh dan keinginan-keinginan roh Tuhan dalam diri kita. Sekali kita mengikuti keinginan roh, maka sebetulnya keinginan daging itu lenyap. Setidaknya kalau nggak lenyap, dia bisa menyusupi tapi kita nggak menghidupkannya. Kita mengabaikan keinginan daging, kita mengabaikan, ini ilusi. Ini bujukan si jahat. Ini ujungnya kepada maut. Ini ujungnya kepada dosa, saya tahu. Kita diberikan pengertian karena kita dibantu, dituntun oleh Roh Kudus. Bukan kita ingin baik saja gitu, ingin berbuat baik, saya ingin hidup benar. Kalau cuma gitu aja nggak bisa, pasti masuk lagi ke dalam daging dan ke dalam kejatuhan yang berulang-ulang itu. Namun kita melibatkan pribadi Tuhan untuk kita berjalan bersama-sama. Seperti apa yang saya bagikan di awal tahun. Tentang berjalan karib dengan Tuhan. Berlaku sebagai sahabat dengan Tuhan. Maka Tuhan berikan kepada kita pikiran-pikiran yang bijaksana untuk memilih jalan-jalan yang bijaksana juga. Bahkan pikiran-pikiran pun dikendalikan oleh Tuhan. Kita nggak usah mikir yang macam-macam. Pada belakangan ini mungkin banyak orang gelisah atau
khawatir atau takut tentang masa depan, tentang vaksin dan sebagainya. Jangan takut, ikutlah dan hiduplah dipimpin oleh Roh. Saudaraku akan tahu persisnya bagaimana mesti melakukannya, karena saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mempunyai independensi kepada setiap masing-masing individu. Kalau ternyata memang Tuhan membangun setiap individu itu seperti apa yang Tuhan inginkan, dan orang itu melanjutkan hubungannya lebih intens lagi dengan Tuhan dan tumbuh ke arah kepenuhan Kristus, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau, bukan soal boleh apa tidak, pakai apa jangan gitu. Bapak Ibu sekalian, yang penting hubunganmu dengan Tuhan. Iman dibangun oleh hubunganmu dengan Tuhan, bukan dengan perkataan orang lain, bukan dengan apa yang orang pegang, bukan dengan kepercayaan yang orang pegang, bukan. Tapi hubunganmu dibangun dengan Tuhan yang ada di hatimu. Bapak Ibu sekalian mengerti sekarang bahwa ternyata keinginan Roh itu dibangun secara individu. Namun secara global dan secara universal, kita mengenalnya dalam Alkitab, dalam Logos. Pendalamannya, saudaraku Bapak Ibu sekalian, mesti mengalami langsung dengan Tuhan. 1 Petrus 2:11, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih jauh untuk kemudian kita mengarah kepada kedewasaan, kepenuhan Kristus, hidup tanpa dosa, Bapak Ibu sekalian ya, kita mengerti sekarang bahwa ternyata keinginan Roh itu lebih banyak berdaulat penuh di dalam tubuh kita, karena Roh Tuhan yang dalam diri kita sebetulnya menghendaki adanya kesepakatan, persetujuan pribadi dengan kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Tuhan sendiri ingin menyampaikan satu hal yang begitu mendalam tentang bagaimana kita tuh dikasihinya, dicintainya. Bahkan Alkitab mengatakan kita dijadikannya sebagai kekasih. Artinya apa? Belahan hatinya Tuhan sendiri, itu masing-masing dari kita. Maka kalau sekarang kita sedang diperhadapkan kepada setiap apapun yang Tuhan inginkan di hati kita, selayaknya lah kita yang sudah ditebus melaksanakannya dengan setulus hati, dengan ketaatan penuh. Itulah satu-satunya cara, betul-betul satu-satunya cara bagaimana keinginan daging, apapun itu sistem yang di dunia ini yang sedang menjerat kita, kita bebas dari itu semua. Mengikuti Tuhan secara pribadi itu penting. Karena mana tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang mengangkat kita kepada tingkat hubungan yang lebih serius dan lebih dekat lagi. Itu bergantung dari pengertian-pengertian yang kita hidupi. Kalau pengertian-pengertian yang kita hidupi ini berjalan seiring dengan keinginan dunia, mana bisa? Karena keinginan dunia dan keinginan Tuhan itu berbeda jenisnya, berbeda tujuannya, berbeda arahnya. Tuhan kepengennya kemana, dunia pengennya kemana. Bapak Ibu sekalian mengerti bahwa sekarang kita sedang diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Dan Tuhan memberikan dengan sungguh-sungguh pilihan-pilihan yang dari hatinya sendiri. Kita sedang dipimpin masuk ke dalam penyelamatan, ke dalam hidup yang kekal dan ke dalam hidup yang sesungguhnya. Dan daging dalam diri kita itu berjuang agar kita tetap menjadi budaknya. Daging yang beserta dengan maut, beserta dengan kuasa dosa, berjuang untuk membuat kita masih menjadi tawanannya. Ini penting. Sedangkan Alkitab dengan jelas dari apa yang saya bacakan tadi di dalam 1 Petrus 2:11. Kita ini pendatang dan perantau. Mengapa? Karena kita ini bukan orang dunia. Kita bukan dimiliki oleh dunia lagi sejak kita menerima darah Yesus. Sejak kita ditebus oleh Yesus. Kita bukan milik dunia lagi, tapi kita menjadi milik kepunyaannya. Dari semula memang manusia dijadikan menurut rencana Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan sendiri. Tetapi kehendak bebas yang telah diberikan kepada manusia ternyata disalahgunakan oleh Adam. Bahkan setelah kekuasaan di atas bumi ini diberikan kepada Adam, sebetulnya ya, mengapa Tuhan menciptakan manusia di bumi?
Karena Tuhan tidak dapat melakukan apapun di atas bumi tanpa persetujuan Adam. Itu rahasianya. Jadi bagi kita yang mengerti hal ini, Tuhan sedang membagikan rencananya kepada kita. Itulah sebabnya maka ada Alkitab. Kita mungkin tidak mempunyai bank data, kita tidak mempunyai sarana seperti kompas untuk pergi ke arah mana, tapi kita punya Alkitab yang menunjukkan arah bagaimana bumi ini mengarah kemana dan sistem dunia ini mengarah kemana, sedangkan orang-orang dengan kehendak Allah pun punya tujuan yang kepada hidup yang kekal. Jadi manusia diciptakan untuk menerima hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan melaksanakan keputusannya melalui manusia. Itu sejak awalnya begitu hingga hari ini. Namun sejak manusia jatuh ke dalam dosa, adanya gap yang jauh antara Tuhan dengan manusia. Jadi agar rencananya terjadi juga di atas bumi, iya, Tuhan itu harus mengusahakan keinginannya itu muncul atau ditransfer, dihidupkan di dalam hati manusia. Gitu ya. Nah, juga kepada anak-anak Allah. Sekarang anak-anak Allah mewarisi semuanya itu lewat hatinya Tuhan Yesus. Jangan pakai hatinya Adam. Kita lihat keinginan Tuhanlah yang hendak memberi jodoh kepada Adam, bukan? Tetapi untuk membangkitkan keinginan Adam terlebih dulu, sebetulnya Adam mesti melakukan satu tindakan, dan Tuhan melakukan satu siasat dengan menyuruh Adam memberi nama kepada binatang-binatang yang dikirim oleh Tuhan sepasang demi sepasang. Tuhan seringkali bertindak begitu untuk memunculkan keinginannya. Lewat kondisi-kondisi yang kita kenal sebagai masalah, pandemi, kondisi-kondisi yang seperti menggoncangkan kita, membuat kita tergoncang gitu ya. Sebetulnya Tuhan tuh sedang membangun keinginannya loh. Seperti dulu Adam. Mengapa sih Adam nggak kepikiran soal punya pasangan? Nah, Tuhan memberikan kesempatan untuk itu, tapi lewat diri Adam itu mesti ada kesepakatan. Butuh nggak nih untuk pasangan? Kamu butuh nggak satu partner? Kamu butuh teman sekutu nggak sih? Nah, lalu kemudian binatang-binatang diberikan kepada Adam untuk diberi nama. Dan kemudian apa yang terjadi? Dulu kita baca. Ketika kemudian di Kejadian 2 ayat 18, mengapa dia bilang begini? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan dengan Adam. Dan ternyata yang diambilnya oleh Tuhan, langkah seperti apa? Langkah yang diambil oleh Tuhan bukan membentuk tanah yang baru lalu menghembuskan nafas Tuhan kepada debu tanah itu, namun yang Tuhan ambil adalah langkah yang luar biasa. Mengapa menjadi sepadan? Adam dibuat tidur dan kemudian diambil tulangnya dari Adam itu untuk membangun perempuan yang bernama hidup. Kalau Alkitab menamakan Hawa, tapi Alkitab mengenakan life sebetulnya. Ya bolehlah Hawa gitu ya. Nah, kita lihat ini ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya manusia Adam itu melihat, dia diberi kemampuan untuk menamai sepasang demi sepasang, dan kemudian dia melihat, ini sepasang, ini sepasang. Lah saya pasangannya siapa? Nah Bapak Ibu sekalian, dari situ ternyata Tuhan
membangkitkan keinginan dari Adam. Ini cara naturalnya Tuhan membangkitkan keinginan dalam hati Adam. Bukan dari hal yang berupa larangan, tapi berupa perjalanan yang karib bersama dengan Tuhan. Tuhan membiarkan binatang-binatang itu menghampiri Adam dan kemudian Adam menamai mereka. Itu Adam menamai, kemudian timbul satu pemikiran. Saya pasangannya siapa? Mereka punya pasangan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperhadapkan kepada pandemi masa seperti begini, mungkin kita mempunyai satu krisis finansial, mungkin kita punya krisis kepercayaan diri, mungkin kita mempunyai krisis, wah bagaimana nanti saya menghidupi keluarga saya. Saya mau katakan, justru saat inilah Tuhan sedang membangkitkan keinginannya. Bila kita bertanya kepada Tuhan daripada kita melihat kelemahan-kelemahan kita, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, lihat ini sekarang kami sedang mengalami ini. Apa katamu tentang hal ini? Dan cara terbaik yang pertama kali yang kita lakukan adalah karena segala macam hal-hal dari dunia dan keinginan mata serta keangkuhan hidup itu membatasi pekerjaan Tuhan, maka saya menyarankan begini. Roh Kudus, silakan kau angkat segala macam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan kesombongan di hati saya ini. Untuk saya mengerjakan apapun saja sesuai dengan apa yang saya pikir baik. Sekarang malah saya minta semuanya diambil saja. Silakan Roh Kudus, ambil semuanya. Sebaliknya taruh di hati saya, hatinya Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menanggalkan yang lama itu, Ia kemudian memberikan hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda dengan dunia. Maka kita mungkin masih punya strategi berpikir, strategi melakukan hal-hal yang berupa memperpanjang kita di bumi ini seperti usaha, perdagangan sebagainya. Mungkin kita masih punya pikiran begitu. Tapi lambat laun, cepat atau lambat, bagi mereka yang betul-betul mengandalkan Tuhan, semuanya akan diambil. Semuanya akan diganti, tatanan yang baru akan diganti. Dan ingat, dua pintu yang tadi, Tuhan akan tutup pintu dengan cara Tuhan memberikan nasihat, memberikan pengajaran. Benar-benar kemudian kita dibatasi. Bukankah Tuhan pernah mengajarkan kepada kita dalam Alkitab secara tertulis, jangan takut, burung pipit dipelihara, jangan takut, rumput di ladang Tuhan dandani. Jangan takut, hai kawanan kecil. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan penjelasan kalau jangan takut. Itu adalah satu ajaran dari Tuhan. Dan kalau kita mempunyai ketakutan sendiri ketika Tuhan memberikan pengajaran itu, kita ada di luar Tuhan. Jadi batasannya jelas. Siapa saja yang mau mengikuti pengajaran jangan takutnya Tuhan, ikutilah nasihat-nasihat Tuhan kemudian, maka kita berlindung di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Bapak Ibu sekalian mengerti ya sekarang bagaimana sistemnya? Seperti itu. Dengan banyaknya kekhawatiran justru mintalah Roh Kudus tanggalkan semuanya di hati kita terlebih dulu. Agar kita dengan hatinya Tuhan bisa bergaul, dengan hatinya Tuhan kita bisa mendengar instruksi dan komando langsung dari Tuhan kepada kita secara pribadi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian mungkin mencari khotbah-khotbah di YouTube, khotbah-khotbah di Facebook, silakan, nggak salah. Tapi saya mau katakan, makanan yang paling membangun rohani kita adalah makanan yang diucapkan Tuhan secara pribadi langsung kepada kita, yang ditujukan kepada kita yang sedang mengalami pergumulan seperti itu, masalah seperti itu, ketakutan seperti itu. Ketika Ia bicara, itu seperti kita ditolong oleh penyelamat hidup kita. Ditolong dari terpaan badai, tertolong dari tenggelamnya kita masuk ke dalam masalah, dan kemudian kita berjalan di atas masalah itu.
Tuhan Yesus kemudian mengajar orang-orang yang mau berbalik kepada Dia untuk menjadi pendoa bagi kepentingan-kepentingan kerajaan Allah dengan mengajarkan doa Bapa kami. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus ini sekarang menjadi pengemban keinginan-keinginan Allah. Menarik Bapak Ibu sekalian. Daripada memikirkan hal-hal bagaimana penghidupan kita, rumah tangga kita makan apa, sekolah kita sekolah bagaimana. Ternyata justru kita menyalurkan keinginan Allah terjadi di muka bumi ini lewat hidup kita, lewat rumah tangga kita, lewat keluarga kita. Oh Tuhan bagaimana nasib saya? Oh Tuhan bagaimana kelanjutan perekonomian saya? Misalnya begitu ya. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, dengan terbentuknya hatinya Tuhan, maka apa yang diperuntukkan bagimu untuk berbuah lebat, Tuhan akan berikan berikut tambahannya. Apa namanya? Di Matius 6 ayat 31-33 ya. Kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mempunyainya tanpa sadar, mempunyai Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Engkau boleh sebut tahta singgasana, jabatan indah di muka bumi ini, tapi Tuhanlah yang punya segala-galanya, tahta, kerajaan, kekuasaan, otoritas. Tuhanlah yang mempunyainya. Bahkan ada beberapa raja yang kemudian berdaulat di bumi ini, menjadi raja di Asia, menjadi raja di Timur Tengah dan sebagainya pada zaman-zaman lampau. Kemudian Tuhan sendiri berhadapan dengan mereka dan kemudian mereka mengakui kebesaran Tuhan, bahwa ternyata Tuhan mendirikan dan merobohkan kerajaan. Artinya apa? Di mata Tuhan semuanya bisa dibalikan dengan cepat. Bila engkau pada hari ini ada di tingkat yang paling bawah, hatimu diubahkan oleh Tuhan. Tuhan akan tanamkan di tempat yang tinggi, menjadi penyalur keinginan kerajaan Allah. Dan apapun yang kau butuhkan untuk berbuah lebat akan diberikan kepadamu. Ini bukan janji, ini bukan slogan secara manusia, tapi ini janji dari Tuhan langsung. Tapi kehendak Allah Bapa untuk memperoleh orang-orang yang taat 100% kepadanya adalah agar ia memperoleh saluran kehendaknya di bumi ini terjadi, dan yang mau berdoa menurut kehendak itu bagi kepentingan dia agar kehendaknya jadi seperti di sorga, terjadi juga di muka bumi ini. Ia tidak dapat berkehendak, berbuat sekehendak hatinya sendiri di muka bumi ini tanpa sarana manusia. Jadilah padamu terjadi di sorga demikian juga di bumi. Artinya apa? Di bumi itu dia butuh sarana. Dia butuh tangan-tangan yang mengerti hatinya. Dan kalau kita semua mengerti hatinya ini sedang berdaulat penuh di hati kita, ia yang menggenapkannya, bukan dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, bukan dengan kekayaannya, dengan anugerahnya. Saudaraku, mungkin kita sekarang berpikir bagaimana cara menghidupi keluarga, cara aman, finansial. Oh, pikiran Allah Bapa jauh lebih dari itu. Ia sediakan kerajaan Allah dan setiap kebenaran-kebenarannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin menginginkan hal-hal yang seperti itu akan diberikan, tapi secara umum kita nggak mendapatkan apa yang diberikan sebagai anak, yaitu ahli waris. Mungkin kita bersikukuh menginginkan hal-hal tertentu yang lebih memuaskan hawa nafsu kita, dan mungkin diberikan. Namun sebetulnya di balik itu padahal kerajaan Allah hendak menyediakan yang lebih dari itu. Nah, Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk membangun sarana saluran kehendaknya itu di antara manusia. Ia pernah jadi manusia di muka bumi ini agar ia tahu bagaimana kemudian menjawab dengan cara pandang manusia, dengan pikiran manusia. Yesus tahu bagaimana kelemahan-kelemahan manusia. Ia tahu. Jadi begitu kita sekarang mengetahui hal ini, jangan terlalu diomongin banyak-banyak kepada Tuhan. Tuhan tahu kok. Memang benar ada yang dinamakan dengan doakanlah, mintalah maka kau akan mendapatkan. Nah, minta yang seperti bagaimana yang dimaksud? Saluran kehendaknya terjadi di muka bumi ini.
Nah, itu didoakan. Maka kemudian kerajaan Allah mengambil alih semua kelemahan-kelemahan kita. Matius 6:9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu dan Allah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu yang tadi saya bilang bahwa kerajaan Allah membutuhkan tangan-tangan. Sesuai dengan hatinya Allah di muka bumi ini. Yohanes 15:6 ini penting. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, ini perhatikan dengan baik-baik. Kalau Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudariku menangkap maksud ayat ini dan menyambung dari apa yang tadi saya bahas dari awal. Lihat ini, jikalau kamu tinggal dalam aku, artinya apa? Jikalau betul-betul kita tinggal dalam Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya keinginan, Tuhan yang menaruh hatinya dulu di hati kita untuk ia bersuara, kita melakukan kehendaknya. Lihat ini. Dan firmanku tinggal dalam kamu, beroperasi penuh oleh tuntunan roh. Kita menuruti pimpinan roh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tuntunan roh yang dari Tuhan. Tidak mungkin minta macam-macam yang aneh-aneh. Tapi dorongan itu kemudian diwakili oleh Roh Kudus dengan ekspresi iman yang benar. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ekspresi iman. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita bersyukur akan segala situasi dan kita mengucapkan Tuhan baik. Itu ekspresi iman yang benar. Kemudian mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu sekalian, ayat 8 mengatakan demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya, kalau kita meminta kepada Tuhan untuk berbuah lebat, menghasilkan buah-buah lebat, maka segala fasilitas berbuah lebat akan diberikan kepada kita. Jadi hatimu, hati kita, hati setiap orang Kristen diubahkan dulu, maka kerajaan Allah menyertai, melingkupi, menjadikan kita betul-betul dilingkupi oleh kerajaan Allah yang ada di dalam keluarga, rumah tangga kita, bahkan apapun yang kita kerjakan termasuk gereja kita, pelayanan kita pun adalah kerajaan Allah di bumi ini. Bapak Ibu sekalian, wow, bagaimana? Apakah Bapak Ibu sekalian menangkap apa yang sedang dibahas pada malam hari ini? Sekarang, bagaimana hal ini bisa terhalang? Bagaimana kerajaan Allah di bumi bisa terhalang? Bagaimana caranya? Bagaimana? Kok bisa begitu? Keinginan daging menahan seseorang tetap di level daging terus-menerus. Maka doanya punya kedagingan pula. Tidak pernah mampu membawa mereka ke level yang rohani. Markus 4 ayat 18 mengatakan, yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu sekalian, meskipun kita mendengar firman, meskipun kita mempunyai persahabatan dengan Tuhan dengan indah, meskipun kita mempunyai hal-hal yang luar biasa rohani sekalipun, namun hal-hal kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, kita lihat saldo rekening makin menipis, makin jauh dari kemudian harapan kita, dan kemudian muncul keinginan-keinginan yang lain, ternyata tanpa kita sadar firman yang sebetulnya bisa menghidupkan kita. Semua kekhawatiran, semua tipu daya kekayaan dan bahkan hal-hal duniawi itu menghimpit. Dikatakan masuklah menghimpit firman itu. Jadi ini berupa satu beban, berupa satu pikiran, berupa satu desakan untuk membuat firman itu mati dan tidak berbuah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan mengabaikan firman dan jangan menerima ide
dari dunia ini. Roma 1:24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka. Kita punya iman, betul. Tapi pakai iman itu dituntun oleh firman Tuhan. Nah, ini beda Bapak Ibu sekalian. Kalau iman kita mengusahakan keteguhan untuk ikut Tuhan, tapi kitanya masih punya kedagingan, kita masih punya keinginan-keinginan yang dari dunia, lama-lama itu habis juga iman Bapak Ibu sekalian. Namun kalau hati kita benar-benar bulat ingin menerima yang dari Tuhan, maka buanglah hati yang lama itu. Maka buanglah setiap keinginan-keinginan yang membuat kita sulit bertumbuh dan sulit mengenal kebenaran kerajaan Allah itu. Karena kalau kita tidak membuangnya, maka kemudian Allah menyerahkan setiap orang-orang kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka. Jadi ketika manusia punya keinginan yang berbeda dengan Tuhan, Tuhan tuh nggak bisa mengambil alih, Tuhan tuh nggak bisa membuat orang itu langsung sadar begitu aja, enggak. Dibutuhkan will dari orang itu sendiri untuk mau diubahin oleh Tuhan. Tapi kalau orangnya sudah mendegilkan hati, membuat dirinya keras kepada setiap hal yang baik yang dari Tuhan, mereka kesampingkan. Mereka kemudian saling mencemarkan tubuh mereka. Itu Alkitab bilang di Roma 1:24. Yakobus 1:15, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, itu tingkatannya. Kalau kita terus-menerus bergaul dalam tipu daya, dalam keinginan yang lama, maka lahirlah maut. Sebaliknya, keinginan-keinginan roh Allah akan membawa seseorang naik ke dalam alam yang rohani. Pikiran-pikiran yang rohani. Kebenaran kerajaan Allah dan kerajaan Allah itu sendiri. Semua orang akan memasukinya. Mengganti sumber keinginan adalah hal yang serius dalam pertumbuhan rohani seseorang. Siapa yang berhidup dalam keinginan? Siapakah atau keinginan siapakah yang hidup dalam hati kita sekarang ini? Kalau kita membuka pintu untuk keinginan Kristus, maka keinginan-keinginan kita akan datang dari sana. Nah, Tuhan pun akan membangkitkan keinginannya di dalam diri kita dan akan membawa hasil yang indah. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting, namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia lebih penting. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita sekarang, nah kalau udah semua dapat, aku akan berikan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, banyak tulisan-tulisan yang Paulus tulis sebetulnya menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa kurang cukup waktu untuk Paulus menuliskan banyak hal? Karena keburu ia mati. Banyak pewahyuan-pewahyuan yang sebetulnya belum sempat ditulis atau diperdalam. Nah, tugas kita memperdalamnya bersama-sama dengan Roh Kudus tanpa mengubah isi dari kejadian sampai wahyu. Satu jalan cerita yang indah dan manis yang dilengkapi oleh Roh Kudus secara pribadi kepada kita. Ini namanya pewahyuan. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya, membawa kita kepada damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini bertingkat-tingkat, meningkat terus. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi keinginan roh atau keinginan daging? Keinginan Tuhan atau keinginan daging? Akses langsung dari Tuhan, dari sorga, atau akses dari dunia dibiarkan masuk. Ini hal yang paling penting yang perlu kita pelajari dari hati kita sekarang. Apa yang sering bersuara di hati kita sekarang? Contohnya Bapak Ibu sekalian boleh kita ketahui. Bahwa ternyata hal pertama dan yang paling menggema, yang paling dominan dalam keseharian kita. Hari ini aja, hari Kamis, jam segini dari jam 00 tadi, jam 00 waktu
Indonesia gitu ya, dimanapun kita sekarang berada. Sekarang ini ya, yang lebih banyak beroperasi apa? Apakah hidup atau damai sejahtera? Apakah hidup di damai sejahtera atau apakah kematian, maut, daging, dosa, atau hal-hal yang menakutkan yang lain? Ini penting untuk kita sadari bahwa ternyata pola pikiran kita itu menentukan kita mengarahnya kemana. Kita tidak mungkin mempunyai pola pikiran yang daging terus-menerus, mempunyai jalan yang berbeda dengan Tuhan terus-menerus, dan akhirnya kita endingnya masuk ke surga, masuk dalam hidup yang kekal. Kita sama sekali nggak mungkin. Namun kita sekarang mulai belajar untuk membuat Tuhan bersuara dengan penuh, karena kita buka akses hati untuk Tuhan ngomong lebih banyak daripada apa yang dunia omongin di hati kita. Dengan cara kita banyak untuk meminta Roh Kudus menanggalkan keinginan-keinginan dagingkah, keinginan-keinginan matakah, dan setiap keangkuhan yang kita punya. Mintalah Roh Kudus menanggalkannya keluar dari hati kita. Dan setelah itu kemudian Roh Kudus sendiri akan membuat kita mengerti bagaimana mendengar Tuhan dan instruksinya menghidupkan hati nurani kita. Dan kemudian pandangan kita beralih bukan kepada dunia lagi, tapi kepada Tuhan dan setiap janjinya yang dialamatkan langsung kepada kita. Bapak Ibu sekalian, diberkati oleh malam hari ini. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian malam hari ini, untuk kita betul-betul memahami cara kerja Tuhan yang indah, bahwa Ia sedang berhadapan secara pribadi dengan kita masing-masing. Jangan lihat kiri dan kanan, jangan lihat siapapun. Kita semua sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan secara individu. Maka tetapkanlah di hatimu, tetaplah di hati kita semua. Yuk kita sekarang minta pintu dibukakan, dan minta Tuhan bicara banyak di hati kita, dan minta juga kepada Tuhan untuk tutup pintu masuknya keinginan dan dosa dari dunia. Mari kita berdoa. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih malam hari ini, malam pembebasan, malam kelepasan, malam kebangkitan, malam pemulihan, malam penebusan. Terima kasih kami ditebus oleh hidup-Mu, hingga kami tidak hidup lagi dengan percuma, dengan sia-sia, dengan pikiran-pikiran kami yang lama. Tapi kami minta Engkau untuk bicara banyak, menasehati, mengajar kami, memberikan kepada hidup kami, membagikan kepada kami hidup-Mu yang berlimpah-limpah itu. Tuhan Yesus, kami buka hati untuk Engkau bicara banyak. Akses ini kami buka selebar-lebarnya. Ajarkan kami mendengar Kau bicara. Dan kami juga, semua yang mengikuti acara ini Tuhan. Kami minta Engkau tutup dengan salib-Mu akses hati kami yang masih terbuka dari dunia. Dan sekarang juga kami minta kepada-Mu Roh Kudus, kami berikan kekuasaan penuh, otoritas penuh untuk Engkau telusuri setiap keinginan yang jahat yang berasal dari dunia, dan kami menyanggupinya, kami hidup dan terikat di dalamnya. Setiap keinginan daging, setiap keinginan mata dan keangkuhan hidup, setiap perbuatan-perbuatan, setiap pikiran-pikiran yang daging juga. Roh Kudus, silakan secara pribadi kami minta Engkau masuk ke hati kami. Dan seluruh firman yang diajarkan Tuhan Yesus masuk ke hati kami. Hingga yang namanya khawatir, cemas, takut, gelisah, gak percaya, bimbang,
sekaligus juga kesombongan, sekaligus juga keinginan mata berupa kemewahan, berupa kepastian, kenyamanan hidup. Semuanya ini dibuang saja dari hati lama kami, sekaligus hati lamanya dibuang semuanya. Hingga kami sekarang meminta kepada Tuhan sendiri hati yang baru. Bicara banyak tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara banyak soal pengajaran Tuhan Yesus. Hingga kami betul-betul memahami pengajaran ini membuat kami aman. Karena kami mengikutinya dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Kami dibentenginya dengan luar biasa. Kami hidup dalam kerajaan Allah. Buat kami secara fakta ditebus benar-benar dan tidak ada lagi akses dari dunia masuk. Kami memang hidup di bumi ini, tapi dunia dan kerajaannya, sistemnya itu tetap ada. Tetapi sekarang kami minta Kau Tuhan bicara di hati kami untuk kami sekarang mendengar Kau saja. Setiap yang kami dengar, yang kami lihat, Engkau juga bersuara di hati kami untuk memperingatkan kepada kami, membentengi kami dengan firman-Mu. Dan ketika kami dengar firman-Mu itu, kami secara aman benar-benar nurut kepada Engkau dan bukan kepada dunia lagi. Dunia boleh tetap ada, tapi dunia ini akan habis. Dan kami juga minta semua yang sisa-sisa masih ada di hati lama kami dibuang habis keluar sepanjang malam ini. Sepanjang malam ini kami boleh dilepaskan dari cara lama, tabiat lama, karakter lama. Ketakutan tentang vaksin, ketakutan tentang finansial, ketakutan tentang sekolah anak, rumah tangga, ketakutan tentang apapun ini semua. Roh Kudus, bersihkan hati kami. Ya, bila sekarang masih ada orang yang mengalami itu dan sekarang merasa pusing-pusing, mual-mual, silakan Kau keluarkan semuanya. Jadilah kudus dan tahir dalam nama Tuhan Yesus. Bila kau sekarang merasa pusing, kepala berat, ini saatnya. Hai dunia, hai kerajaan dunia, hai kuasa maut, kuasa jahat, kuasa kedagingan, tabiat-tabiat lama, sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas semuanya, bebas, merdeka oleh darah Yesus, merdeka oleh pengampunan Yesus, merdeka oleh pemulihan Yesus. Kau bangkit. Segala kelemahan-kelemahanmu ditanggungnya di kayu salib 2020 tahun yang lalu. Sekarang kau hidup menjadi anak Allah dan segala hal yang diperlukan untuk bertumbuh berbuah lebat. Roh Kudus silakan bawa setiap kami masuk ke dalam semua kebenaran kerajaan Allah dan kerajaan Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Teruskan pekerjaan ini sepanjang malam ini, sepanjang kami tidur pun nanti. Biarlah malam ini menjadi malam yang indah bersama-sama dengan Kau Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita. Temukan kembali kami besok sore. Teruskan kembali pengajaran ini. Terima kasih Tuhan. Jaga hati kami dan bersuara terus di hati kami. Sepanjang hari ini menyatakan keinginan-Mu dan kami hidup oleh keinginan-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersuka cita. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya mengundang kembali Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara seperti ini besok. Mari hadir kembali, jamnya nanti saya akan umumkan kembali, kemungkinan besar jam 18.00 WIB ya. Jadi nanti tunggu pengumumannya lebih lanjut. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dan silakan diulang kembali video ini dan temukan kembali pendalamannya bersama-sama dengan Tuhan ketika mengulanginya dengan mencatat apa yang baru ketika mendengarnya dan catatkanlah itu di dalam jurnal hidup pribadi Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, salam hangat dari Bandung, dari saya Duni Yunus dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.